jenis apapun kambing yang kita pelihara, intinya adalah ketersediaan pakan bagi si kambing tersebut tercukupi. Nah, jadi buat teman-teman, sukses atau tidaknya beternak dalam sehari-hari adalah bank pakan yang harus dipersiapkan. Baik itu daun singkong, odot ataupun yang lain. Tapi dalam video ini kami menekankan lebih ke daun singkong. Nah, untuk daun singkong sendiri kita bisa mencari, kita juga bisa menanam, kita juga bisa berladang atau berkebun ya. Jadi banyak caranya. Nah, yang dalam video ini adalah menanam batang singkong untuk dijadikan kebun, daunnya guna pakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya mereview kebun singkong yang baru kita tanam, usia 1 bulan ya. Jadi inilah tanaman singkong atau batang singkong yang berusia 1 bulan, baru kita pupuk kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu ya. Jadi pertumbuhannya ya teman-teman bisa melihat umur 1 bulan. Dan ini kita tanam dalam kondisi 1 minggu hujan 1 kali ya, rata-rata seperti itu. Karena apabila kekurangan hujan biasanya pertumbuhannya kurang bagus, terlalu banyak hujan akarnya pun busuk. Nah gitu guys ya. Ini kita tanam 1 bulan yang lalu, bibitnya bibit Garuda. Jadi jenis singkong Garuda. Jenis singkong Garuda sendiri ini apabila dijadikan pakan untuk ternak atau kambing, ini tidak berbahaya karena jenisnya bukan jenis singkong racun ya. Kita bermula dari sini ya, dari ujung batas ini adalah patok ya, artinya ladang kami ini sudah disertifikatkan karena sudah ada patoknya. Maaf intermezzo saja. Nah teman-teman, jenis singkong ini aman sekali buat untuk pakan kambing, baik diberikan secara langsung ataupun disilase atau difermentasi. Nah singkong jenis ini sangat bagus sekali untuk ditanam dengan bibit seperti ini. Ini pemupukannya baru 1 kali. Nah ini sisa-sisa dari 3 hari yang lalu kita berikan. Dan kita menggunakan pupuk urea, kemudian Posca, sedikit pupuk mutiara. Nah ya seperti ini. Jadi pertumbuhan usia 1 bulan seperti ini teman-teman. Alhamdulillah bagus. Dan kenapa bagus? Karena memang polanya kami rekayasa sedemikian rupa. Sudah ada di konten berikut yang lalu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Usia 1 bulan atau 30 hari lebih sedikit ya. Sedikitnya itu mungkin ya bisa 3 hari atau 4 hari. Seperti itu teman-teman. Dan ini awalnya dulu kami pupuk menggunakan kuhe ya, menggunakan kuhe, kotoran hewan. Tapi di sini kami menggunakan kotoran hewan jenis ayam atau kuhe ayam ya. Itu kurang lebih di 300 karung. 300 karung untuk 3/4 hektar. Nah, kalau untuk pupuk yang kali ini menggunakan Posca, urea ya, sedikit mutiara. Ini sisanya. Dan ini akses untuk jalannya sangat bagus ya, sangat aman lah. Artinya tidak ada yang namanya becek atau kepater nanti kalau armada masuk saat panen atau saat kita memanen umbinya ataupun daunnya kelak ya, teman-teman ya. Jadi keberadaan bank pakan sendiri untuk seorang peternak itu sangat ya berarti sekali. Ini kalau untuk dijadikan pakan ternak
itu memang dihidupkan 2 batang atau 3 batang sampai usia 3 bulan. Nah, dalam video ini kenapa batangnya cuma 1, setelah dipupuk kok cuma ada 1? Ini memang kami hidupkan dari awal hanya 1 batang. Nah, 1 batang ini mungkin teman-teman berpikir kok hanya 1 batang. Jadi ini sengaja kita buat hidupnya hanya 1 batang. Kenapa? Tujuannya karena ini kita akan memperbanyak umbi atau memperbesar umbi, maka kita hidupkan 1 batang. Tujuannya itu ya, karena saat kita hidupkan 1 batang saja, maka pupuk baik itu kuhi ataupun pupuk kimia itu mutlak terserap oleh akar dan hanya diserap 1 batang. Jadi kalau kita hidupkan 3-4 batang, itu pupuk yang kita berikan maka terbagi beberapa batang ya, dimakan oleh beberapa batang. Nah seperti itu. Nah dalam video ini rata-rata hanya 1, memang kita sisakan 1 batangnya. Tujuannya itu tadi supaya konsumsi pupuk fokus dalam 1 batang dan dimakan oleh 1 akar. Nah, 1 akar batang maksudnya ya. Nah, 1 batang ini akarnya banyak. Dan pertumbuhannya dalam waktu 1 bulan ya menurut saya bagus gitu. Tapi nggak tahu menurut teman-teman di wilayah lain yang tanahnya super subur. Tapi kalau di tempat kami sini ini sudah termasuk subur di usia 1 bulan 2 seperti ini. Batangnya sudah besar ya. Bahkan ini lebih dari 12 tangkai daun ya. Nah ini lebih dari 12. Kalau minimal usia 1 bulan itu 7, 6 itu minimal. Nah kalau tidak ada 6 atau 7 artinya pertumbuhannya kurang bagus. Nah kemudian mungkin teman-teman bertanya, kok nggak ada rumputnya gitu kan? Sebenarnya rumput ada ya, sebenarnya rumput tetap ada, tapi memang di semprot atau di basmi ya, hamanya ini, gulmanya ini dibasmi ya, agar memang pupuk yang kita berikan ini benar-benar diserap oleh tanaman itu sendiri, jadi tidak diserap oleh yang lain. Nah ini batang yang kita patahkan atau kita buang, kita sisakan 1 hidup seperti ini. Itu teman-teman ya. Nah jenis singkong Garuda ini bisa dipanen umbinya di usia 7 bulan, bahkan 6 bulan pun sudah bisa dipanen, cuman kurang maksimal kalau pemupukannya tidak maksimal. Itu seperti itu teman-teman. Jadi ini baru dipupuk 1 kali. Nah kalau mau dijadikan bang pakan seperti apa? Saat mau dijadikan bang pakan jangan disisakan 1. Saat ditanam tumbuhnya berapa biarkan saja ya, biarkan saja tumbuh sampai besar di usia 2 atau 3 bulan. Nah di usia 2 atau 3 bulan tersebut nanti baru kita panen daunnya plus batangnya, batang yang muda. Kemudian kita sisakan 1 seperti ini ya, kita sisakan 1 seperti ini. Itu tujuannya agar terserap, dan perbandingannya seperti ini teman-teman. Ini di sebelah kami ini ada singkong di usia kurang lebih ini 3 bulan ya, usia 3 bulan seperti ini ya, perbandingannya seperti itu teman-teman. Nah itu ladang kami itu sebelah sana, ini ladang kami yang sebelah sini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan cara penanamannya pun beda. Ini jenis singkong Cina ya, jenis singkong Cina seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi perbedaannya udah ada ya, dari kecil pun udah nampak. Nah kalau untuk yang ini jenis singkong Medan ya, gitu teman-teman ya. Jadi kita memang bikin bertahap. Yang 1 wilayah, 1 lokasi berusia kurang lebih 1 bulan, kemudian di lokasi yang lain ada yang usia 3 bulan, di
lokasi yang lain sudah usia segini. Nah, ini kurang lebih di usia 5 bulan. Nah, di usia 5 bulan inilah nanti diberikan pupuk ya. Baru diberi pupuk kembali di usia 5 bulan menggunakan pupuk Posca, kemudian KCL ya. Kemudian kalau ada sedikit mutiara gitu ya. Kenapa mutiara kok sedikit? Karena sudah ada Posca, sudah ada KCL-nya. Gitu ya teman-teman ya. Itu kalau mutiara memang sedikit mahal. Dan kalau diberi pupuk kandang ini sudah nggak ngefek teman-teman, karena di sini sudah kita nggak bicara akar lagi. Di sini kita sudah bicara umbi. Nah, kalau yang seperti ini yang dibutuhkan pupuk buah atau pupuk umbi yang untuk memperbesar umbi intinya ya. Dan yang paling penting dalam bercocok tanam, baik itu bang pakan ataupun tanam bukan sebagai bang pakan seperti ini, gulma harus diutamakan, dihilangkan atau dibersihkan. Makanya hasil seperti ini. Dan kalau sudah dijadikan pakan kambing itu udah beda lagi teman-teman. Nah, bisa disilase ataupun diberikan fresh atau segar seperti ini. Baik untuk breeding ataupun untuk fattening ya. Dan keberadaan bang pakan atau keberadaan wilayah yang banyak pakannya, ketersediaan pakan itu akan menunjang kemudahan bagi kita semua sebagai peternak. Kalau kita tidak memiliki bank pakan atau setidaknya kita tidak berada di lokasi yang mudah mencari pakan, maka kita akan kesulitan. Pasti kita akan menambah atau memperbesar kos pakan atau biaya pakan. Bisa dengan membeli ataupun menyuruh tenaga kerja untuk mengarit atau mencari. Seperti itu teman-teman. Maka pentingnya bank pakan dalam dunia peternakan. Dan cara paling mudah adalah kita bertani atau kita membuat bank pakan, tanam bank pakan. Itu kunci yang paling mudah. Jadi dengan sistem yang kami lakukan saat ini adalah langkah tepat bagi teman-teman yang saat ini memang sudah memiliki lahan. Kalau tidak memiliki lahan bagaimana? Kalau tidak memiliki lahan artinya teman-teman harus siap dengan mencari, ngarit setiap hari. Gitu teman-teman. Nah kalau nggak mau ngarit setiap hari ya teman-teman bisa beli atau bisa menyuruh orang untuk dijadikan ABK ngarit setiap hari. Nah gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya. Semoga teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kami hanya memberi informasi dan edukasi buat teman-teman. Semoga edukasi ini bermanfaat. Andaikan teman-teman merasa tidak bermanfaat, silakan abaikan saja. Kami hanya sekali lagi memberi informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.